Seorang pria menekan sebuah tombol. Pria itu secara tidak sengaja membuka peti kuno. Ia membangunkan putri yang tidur selama ribuan tahun. Putri itu berjalan menuju seorang pria untuk mengatakan bahwa dia adalah suami putri itu. Ternyata lebih dari 1700 tahun yang lalu, ada tempat bernama negara Oguyu. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk hidup karena perebutan harta dan tahta. Agar bisa mendapat tahta dengan lancar, dia cukup membunuh semua orang di istana. Sekarang tersisa satu putri muda yang masih hidup. Jenderal selalu mencintai sang putri, agar sang putri tidak menjadi tawanan musuh. Dia membawa sang putri untuk kabur. Tetapi keduanya akhirnya ditangkap oleh tentara. Melihat bahwa mereka berdua akan dibunuh, sang putri melihat satu persatu dan berkata, ia bersedia menerima segala syarat dari pemimpin mereka. Ia pun berbicara ke salah satu dari mereka. Ia ingin sang jenderal bisa dibebaskan. Itu saja, putri dibawa ke makam kuno. Ia dimasukkan ke dalam peti. Jenderal yang melihat itu pun langsung maju. Ia ingin menghampiri putri, tetapi tiba-tiba ia berhenti. Ia hanya bisa berdiri dan menatap putri dari jauh. Ia melihat beberapa orang duduk di samping peti putri, seperti melakukan ritual. Dia pun bergegas menghampiri mereka. Tetapi sesampainya di depan peti ia dihadang, bertarung lalu jatuh. Tiba-tiba tubuh putri bergerak. Dia bangun dari peti mati. Luben cemburu pada putri yang lemah dan cantik. Ia keluar dari peti dengan sangat cantik. Tiba-tiba mata dan bibirnya berubah jadi hitam. Ia pun berteriak dan mengeluarkan kekuatan yang membuat mereka ketakutan, hingga kekuatan itu masuk ke dalam tubuh mereka. Sang putri dan sang jenderal bertemu dan saling berciuman. Seorang lelaki berdiri sambil memegang sebuah tongkat, lalu menikam jenderal dari depan. Terlihat putri menangis dengan matanya yang hitam, melihat jenderal menghilang. Sang putri pun marah, tetapi laki-laki itu segera mengeluarkan kekuatan. Putri pun jatuh ke belakang peti. Pada akhirnya, dia dimasukkan kembali ke dalam peti, dan pria itu pun pergi. Pria itu menoleh ke belakang sambil tersenyum saat dia pergi. Seorang anak perempuan menyelinap. Dia mengambil suatu benda di depan peti. Kemudian dia merangkak dan meninggalkan peti. Seketika tempat itu bergerak, dan anak itu berhasil pergi. Lelaki itu bangun. Ia kaget, ia pun pelan-pelan bangun dan melihat sekeliling. Hantu perempuan berbaju merah berdiri di hadapannya. Ia terus mendekat ke arah lelaki itu. Lelaki itu ketakutan sehingga dia bergegas melarikan diri. Terlihat 4 orang berada di dalam gua dengan menggunakan senter. Keempatnya melihat sekeliling dengan senter masing-masing. Tiba-tiba beberapa zombie datang menyerang. Mereka satu persatu melawan zombie yang datang. Seorang gadis menendang zombie satu persatu. Tiba-tiba mereka melihat zombie lain datang. Mereka mulai panik, seseorang secara tidak sengaja menabrak batu di dinding. Akhirnya mereka berempat lolos. Mereka berjalan melewati lorong yang gelap. Pria berbadan besar melihat-lihat sekitar dengan senter. Tiba-tiba, ia melihat sebuah lukisan di dinding. Ia sangat senang. Temannya pun ikut melihat lukisan itu. Pria itu terus melihat lukisan dengan senter. Tiba-tiba, senternya mengarah pada satu gambar. Ia hanya melihat. Ia seperti mengetahui sesuatu. Lukisan dengan kisah cinta pedih sang putri dan jenderal. Tiba-tiba ia meneteskan air mata. Pria itu menyentuh lukisan dengan lembut. Tiba-tiba seluruh lukisan itu menyala. Di kedua sisi lukisan Buddha, ada 2 tulisan kuno yang terlihat. Pria itu marah pada pria berbadan besar itu. Dia meraih kerah baju pria gemuk itu. Ia memperingati mereka untuk tidak mencuri uang dari makam kuno. Tetapi tiba-tiba lelaki gemuk itu berubah. Wajahnya menjadi seram. Wajah yang seram itu mengelurkan semburan hitam dari dalam mulutnya. Ternyata dalam pertarungan dengan zombie tadi, ia tergigit. Sekarang darah iblis hitam telah menyebar ke seluruh tubuh, menjadi zombie yang tidak terkendali. Dia mencekik dan ingin menggigit leher pria itu. Ia terus berusaha meraih pria itu. Untungnya, seorang perempuan itu menusuk laki-laki gemuk itu. Itu membuatnya selamat. Tetapi, tidak lama kemudian, wanita itu berubah menjadi zombie, lalu memukul pria itu. Ia menjadi zombie yang mengerikan. Pria lain datang menyelamatkan pria itu, tetapi ia juga diserang. Akan tetapi, mereka berdua berhasil kabur. Mereka tidak sengaja masuk ke dalam makam putri. Mereka berjalan mendekati peti. Mereka melihat ada sesuatu yang hilang. Pria itu melihat dengan cermat. Ia meraba benda tersebut. Ia segera mengambil sesuatu yang hilang itu. Dia mengeluarkannya dan meletakkan pada bagian yang hilang. Tiba-tiba benda itu bergerak dan menyala. Benda itu mengeluarkan cahaya berwarna biru. Tiba-tiba seorang lelaki tua muncul. Ia mendekat pada mereka berdua. Ia berjalan maju mendekat pada peti. Ia telah menjaga di sini selama ribuan tahun. Di dalam peti terlihat sang putri. Tiba-tiba matanya terbuka. Saat lelaki tua itu berbicara pada kedua orang tersebut, putri bangun. Ia bangkit dan melihat sekeliling. Dia memiliki wajah yang cantik.
Seorang putri dari negara kuno hidup 1000 tahun yang lalu. Sekarang jiwanya telah bangkit, ia pun berjalan ke depan. Berjalan menuju ke pria di depannya. Ia mengangkat tangan dan seolah menarik sesuatu dari tubuh pria itu. Pria itu tiba-tiba menghilang. Pria itu berubah menjadi seperti jenderal yang hidup 1700 tahun yang lalu. Sang putri menatap jenderal dengan air mata. Tetapi ia tak bisa menyentuh tubuh jenderal. Ia sangat sedih dan kecewa. Akhirnya, sang jenderal secara perlahan maju. Ia mencium putri. Saat berciuman, tiba-tiba mereka menjadi cahaya berwarna emas.